Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kezatria Aulia dari 10 TKJ 6 akan mempresentasikan materi PPKN mengenai budaya politik. Pengertian budaya politik. Budaya politik adalah suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. 3. Pembagian budaya politik secara umum. 1. Budaya politik apatis, acuh, masa bodoh dan pasif. Yang kedua, budaya politik mobilitas, didorong atau sengaja dimobilisasi. 3. Budaya politik partisipatif atau aktif. 5. Faktor berkembangnya budaya politik. 1. Tingkat pendidikan warga negara, faktor kunci. 2. Tingkat ekonomi. Semakin sejahtera rakyat, maka semakin tinggi partisipasi politiknya. 3. Reformasi politik. Ada semangat marifis dan pengadopsi sistem politik yang lebih baik. 4. Supremasi hukum. Adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas. 5. Media komunikasi yang independen, berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas dan mandiri. Budaya politik yang umumnya berkembang di Indonesia. 1. Budaya politik tradisional, mengedepankan satu budaya dari etnis tertentu di Indonesia. Budaya politik tradisional ditandai oleh hubungan yang bersifat patron-klien, seperti hubungan antar tuan dan pelayan, yaitu hubungan antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. 2. Budaya politik Islam, lebih mendasarkan idenya pada keyakinan dan nilai agama Islam, diperoleh oleh para santri tradisional dari kelompok Nahdlatul Ulama atau NU dan santri modern dari kelompok Muhammadiyah. 3. Budaya politik modern. Budaya politik modern tidak terpengaruh oleh etnis atau agama tertentu, bersifat kuat dan berpengaruh, terdiri dari beragam subkultural, birokrat, intelektual, dan militer. 3. Pembagian budaya politik Indonesia menurut Clifford Reed, antropolog berkebangsaan Amerika. 1. Budaya politik abagan, yaitu menekankan aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang dapat mempengaruhi hidup manusia dengan ditandai adanya tradisi selamatan. Dan budaya politik abagan banyak dianut oleh para petani. 2. Budaya politik santri, menekankan aspek keagamaan, khususnya agama Islam dalam kelompok pondok, pesantren, madrasah, dan masjid. Penganut budaya politik santri biasanya berdagang. Dewasa ini Tiga. Budaya politik priayi, budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi. Kaum priayi adalah masyarakat kelas atas, aristokrat, dan bekerja sebagai birokrat, pegawai pemerintah, dan dewasa ini mereka berafiliasi dengan Partai Nasional, Golkar, PDI. 3. Bidang pengembangan budaya politik. Sikap politik yang rasional dan otom dalam masyarakat. 1. Sikap politik yang rasional dan otom dalam masyarakat. Masyarakat memilih tidak berdasarkan pemimpin agama atau adat. Masyarakat memilih berdasarkan pilihan sendiri, berdasarkan penilaian untuk masa depan yang lebih baik. Adanya diferensiasi struktur. 2. Adanya diferensiasi struktur. Sudah ada pembagian tugas yang jelas, tidak ada lagi seseorang mengerjakan semua hal. 3. Adanya perluasan peran serta politik dalam masyarakat. Masyarakat makin dasar dan sadar dan melek politik dan dalam kesadaran bahwa pilihannya
menentukan masa depan bangsa. 3. Ciri budaya politik yang ideal. Budaya politik yang ideal adalah budaya politik demokrasi dengan ciri-ciri menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 2. Rakyat menjadi prioritas, yaitu menjadi subjek tertinggi sebuah negara, bukan objek. 3. Rakyat memiliki peran yang lebih aktif dalam menentukan nasib bangsa. Hubungan struktur dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu yang terlepas dari pusat. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagai wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya agar urusan dapat beralih ke daerah dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintah, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. A. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. B. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien. C. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. D. Desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Kelebihan desentralisasi diantara sebagai berikut. Untuk memperingati manajemen pemerintah pusat. B. Mengurangi pekerjaan bertumpuk. C. Tak perlu menunggu instruksi pusat dan malah mendesak dalam masalah mendesak. D. Hubungan harmonis dan dapat mengoptimalkan gairah kerja. E. Meningkatkan efisiensi. F. Mengurangi birokrasi dalam arti buruk. G. Dapat tempat mencoba rencana sementara. H. Sebagai tempat mencoba rencana sementara sebelum ditetapkan keseluruhan dan dikoreksi. Kelemahannya: 1. Besar badan struktur pemerintah yang menjadi kompleks memengaruhi lemahnya koordinasi. 2. Keseimbangan dan kesesuaian antara daerah terganggu. 3. Mendorong tumbuhnya paham daerah. 4. Keputusan yang diambil diproses dalam waktu lama karena perundingan berputar-putar. 5. Memerlukan biaya besar. Menurut C. Jefferson, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang dibuat dengannya. Menurut J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, hukum dan pemerintahan sendiri. Menurut Ateng Syarifuddin, otonomi daerah sebagai kebebasan dan kemandirian, tapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan pemberian kesepakatan yang harus dipertanggungjawabkan. Menurut UU RI nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam
rangka pelayanan sesuai dengan peraturan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat, dengan demikian dapat disimpulkan otonomi daerah kelulusan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab adalah pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sesuai keadaan dan kemampuan daerah sebagai manifestasi dalam desentralisasi. B. Kedudukan dalam peran pemerintahan pusat. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kewajiban yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan. Fungsi layanan service function dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara non-diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan ini, pemerintahan tidak menjadikan semua orang memiliki hak yang sama. Yaitu hak dilayani, dihormati, diakui, dipercaya, dan sebagainya. Fungsi pengatur regulating function memberikan penekanan bahwa peraturan tidak hanya berlaku pada rakyat namun pemerintahan sendiri. Fungsi pemberdayaan dijalankan pemerintahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri dan mampu memilih alternatif yang lain untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Pemerintah dalam fungsi ini hanya fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam persoalan hidup. 6. Fungsi pengatur pemerintahan. 1. Menyediakan infrastruktur ekonomi. Pemerintahan menyediakan intuisi dasar dan peraturan yang diperlukan bagi berlangsung sistem ekonomi modern. 2. Menyediakan barang jasa kolektif. 3. Menjabatani konflik antara masyarakat agar menjaga stabilitas. 4. Menjaga kompetisi. 5. Menjamin akses minimal setiap hidup pada barang dan jasa. 6. Menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewarganegaraan kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan UU menjadi urusan pusat. Urusan pusat meliputi kepentingan pusat luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan finansial, agama, serta norma. Pemerintah pusat berfungsi perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. 2. Dana pertimbangan keuangan. 3. Sistem administrasi dan lembaga perekonomian negara. 4. Pembinaan dan pemberdayaan SDM. 5. Penggunaan SDA dan perdagangan sumber daya strategis. 6. Konversi dan standarisasi nasional. Tujuan umum. 1. Menegakkan kesejahteraan rakyat. 2. Memperhatikan pemilihan keadilan. 3. Menciptakan demokrasi. 4. Menghormati dan menghargai nilai lokal. Dan 5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa. Tujuan khusus. 1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integrasi bangsa dan negara. 2. Menjamin kualitas pelayanan umum setara. 3. Menjamin apresiasi pelayanan umum. 4. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan berisiko tinggi serta SDM yang berkualitas tinggi. 5. Membuka ruang kebebasan masyarakat. 6. Menciptakan kreativitas dan inovasi sesuai kemampuan daerah. 7. Memberi peluang pada masyarakat untuk membangun dialog terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.